Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana renungan ini dari Mazmur 71, pasal ini isinya tentang harapan dan keyakinan bahwa Tuhan itu adalah bukit batu dan pertahanan kita, umatnya. Di pasal ini pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai bukit batu dan pertahanan satu-satunya tempat berlindung, keselamatan, dan keadilan. Inilah yang diawali pemazmur pada ayat 1, yakni doa, "Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Sekali-sekali aku mendapat malu." Kata berlindung mengungkapkan kepercayaan penuh kepada Tuhan, sedangkan kata malu berhubungan dengan rasa kegagalan atau ketidakberdayaan. Pemazmur mengandalkan Tuhan sebagai tempat perlindungan di tengah ancaman. Saat ini banyak orang menghadapi krisis yang membuat hidupnya merasa terancam. Kita diajak untuk percaya bahwa berlindung kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Sebagaimana janji Tuhan, mereka yang berlindung kepadanya tidak akan dipermalukan. Sobat Kairos, kemudian keyakinan pemazmur semakin menguat dengan kemudian meyakini bahwa Tuhan adalah keadilan. Perkataan keadilanmu menunjukkan permohonan berdasarkan prinsip keadilan Tuhan. Pemazmur mengandalkan Tuhan untuk bertindak adil dalam situasi ketidakadilan dan berharap tindakan Tuhan yang adil. Keadilan Tuhan mengingatkan kita bahwa meskipun tampaknya tidak ada keadilan di dunia ini, Tuhan akan campur tangan. Tuhan tidak pernah melepaskan tangan atas permasalahan kita. Dan ini sebabnya ia memohon pembebasan dari penindasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak adil. Permohonan ini mencerminkan bahwa Tuhan mendengar dan merespon doa dengan adil. Dalam sejarah perjalanan umatnya, ada banyak contoh di mana Tuhan membebaskan umatnya dari berbagai bentuk penindasan dan penderitaan. Harapan dan kepercayaan bahwa Tuhan mendengar dan merespon doa-doa dengan keadilan. Dan dalam situasi-situasi itu, situasi sulit, doa-doa sering sekali sebagai ungkapan permohonan agar Tuhan mendengar dan merespon ketidakadilan. Seperti doa Nehemia agar terjadi pemulihan bagi Yerusalem. Kita yakin bahwa Tuhan mendengar doa-doa orang yang percaya, yang berdoa untuk keadilan dan pembebasan. Pemazmur mengandalkan keadilan Tuhan untuk mengatasi situasi yang tidak adil. Tuhan bertindak berdasarkan keadilannya yang sempurna. Dalam dunia yang penuh ketidakadilan, kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan membawa keadilan. Keadilan yang sejati pada akhirnya. Tuhan dapat menghadirkan keadilan dan pembebasan di tengah penindasan. Khusus tentang ayat renungan hari ini, dikatakan bahwa Tuhan adalah harapan dan kepercayaan. Ayat 5. Pengungkapan ini adalah upaya pemazmur mengingatkan kita, saudara-saudari, bahwa Tuhan telah menjadi harapan dan kepercayaan. Bahwa harapan dan kepercayaan ini yang terus-menerus harus selalu ada. Dan sejak masa muda hingga masa tua. Artinya, sejak masa muda ditekankan arti sangat pentingnya membangun fondasi iman. Dan sejak dini pendidikan iman penting dalam tradisi kekristenan. Gereja penting meningkatkan pendidikan iman anak-anak dan remaja untuk membangun
dasar iman yang kuat untuk menjadi pilar iman di masa depan. Ungkapan sejak dari kandungan berarti bahwa Tuhan telah menopang pemazmur sejak awal. Ia mengaku dukungan Tuhan yang konsisten sejak awal kehidupannya. Sobat Kairos yang terkasih, marilah meyakini bahwa Tuhan memelihara kita sejak kita berada dalam rahim ibu kita. Dalam Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Pemazmur berkomitmen atau berjanji untuk selalu memuji Tuhan sepanjang hidupnya. Inilah panggilan kita untuk semua memuji Tuhan dalam segala situasi. Kita bisa belajar dari kisah-kisah yang setiap orang yang tentang memuji Tuhan. Meskipun menghadapi kesulitan, meskipun menghadapi krisis, tetapi tetap aktif dalam memuji dan melayani Tuhan. Untuk itu, Sobat Kairos, marilah kita terus bergantung kepada Tuhan yang merupakan bukit batu dan pertahanan bagi kita di semua tantangan kehidupan, baik krisis ataupun berbagai permasalahan itu. Tuhan adalah tempat perlindungan yang tidak tergoyahkan. Marilah kita mengandalkannya, memohon keadilannya, dan memujinya dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudari, Daud memiliki pengalaman luar biasa bersama Tuhan. Seperti Daud, kita pun patut mengalaminya dan bisa belajar dari kehidupan Daud. Ini dalam berbagai persoalan di dalam kehidupan kita atau persoalan kita alami. Daud selalu menjadikan Tuhan sebagai benteng dan batu perlindungan. Ketika bahaya mengancam, Daud berdoa, "Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku." Ayat 3. Bagi Daud, tak seorang pun di dunia ini yang dapat menjadi jaminan keselamatan bagi jiwanya. Itulah sebabnya ia berkata, "Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau selalu kupuji-puji." Daud sadar apabila manusia menjadi tua dan renta akan menjadi beban keluarganya. Hanya orang tua di masa tuanya disia-siakan, terbuang atau tersisih dan dari anak cucunya. Dalam pengharapannya, Daud memuji kepada Tuhan, "Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Ayat 9. Kita yang dikasihinya bahkan mendapat janji yang indah dari Tuhan, mengatakan, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Terus aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Yesaya 46 ayat 4. Untuk itu, mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang indah, ini kita harus setia dan tetap setia sampai akhir hayat kita. Jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan, apalagi sampai bercabang hati dengan mengharapkan ilah lain atau manusia. Ketika keadaan kita terpuruk dan miskin, jangan sekali-sekali terlintas dalam pikiran kita untuk berharap pada pertolongan manusia, sekalipun mereka itu orang kaya atau pangkat. Kita harus berani berkata, "Aku ini sengsara dan miskin, ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku
dan meluputkan aku. Ya Tuhan, jangan lambat datang. Mazmur 75. Yang ketiga, saudara-saudari, sebagaimana pengakuan iman pemazmur bahwa harapannya hanya kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, bukan hanya karena keadaan tersesat atau memasuki pergumulan berat, tetapi berharap akan Tuhan telah dimulai sejak kecil dan sejak masa muda. Masa muda adalah masa yang penuh energi, kuat, dan masih antusias serta bangga akan kemampuan diri. Tetapi pemazmur berbeda sejak masa muda, tidak mengandalkan potensi diri atau berharap hanya pada Tuhan. Berharap kepada Tuhan sejak masa muda berarti menunjukkan kualitas spiritualitasnya yang baik. Pemazmur tidak hidup bergaul akrab. Pemazmur telah bergaul hidup dengan akrab bersama Tuhan. Beribadahlah dan percayalah kepada Tuhan. Menjadi tua adalah proses alamiah pada setiap orang. Namun, tidak setiap orang memiliki kematangan menghadapi masa tua. Masa tua adalah harapan setiap orang. Namun, di mana banyak juga pergumulan, tenaga semakin surut, semakin rentan penyakit, dan memasuki zona yang mungkin semakin banyak lupa. Jangan khawatir atas semua risiko-risiko yang akan dimasuki oleh masa tua. Mazmur di pagi hari ini memberikan harapan yang pasti. Tuhan akan menolong, melindungi, dan memelihara hidup orang percaya kepadanya. Jangan sampai merasa terbeban, jangan merasa terabaikan dan tidak berguna. Masa tua bukanlah sesuatu yang harus disesali, tetapi sesuatu yang mesti disyukuri karena dapat memasuki umur yang panjang, dapat menikmati kasih karunia Tuhan sampai tua. Itu semua harus kita terima dengan sukacita. Sukacita orang tua adalah kepastian akan keselamatan yang Tuhan berikan. Hari ini saudara-saudari, Sobat Kairos, dan melalui renungan ini, janji yang baru bahwa Tuhan memberi harapan pasti bagi kita. Tuhan melindungi, memelihara, dan memberikan apa yang kita butuhkan, melebihi dari apa yang kita pikirkan. Syaratnya hanya satu, percaya kepada Tuhan yang menjadi penebus, telah menjadi penyelamat kita di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, marilah mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang indah dengan harus tetap setia sampai akhir hayat kita. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan Tuhan, apalagi sampai bercabang hati dengan pengharapan lain kepada ilah lain atau kepada manusia. Kita harus berani berkata, tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, jangan lambat, datanglah. Mazmur 76. Kemudian mari juga senantiasa bertanggung jawab terhadap hidup kita. Kita yang sudah diberi kesempatan untuk hidup, hendaklah kita menggunakan hidup kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita hidup benar di hadapannya dengan memulihkan namanya. Mengingat bahwa Tuhan sejak dalam kandungan, Tuhan sudah menjadikan tempat perlindungan kita. Hal itu akan terus terjadi selama kita hidup, yakni Tuhan akan selalu menjadi tempat perlindungan kita. Oleh karena itu, sahabat Kairos, mari memanfaatkan hidup kita sebaik-baiknya agar kita boleh menyukakan hati Tuhan dan memuliakan namanya senantiasa melalui apa yang kita lakukan setiap hari. Amin. Sobat Kairos, tetaplah semangat dan selamat beraktivitas. Sobat Kairos,
Tuhan memberkati kita.